Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama ada dalam ibadah raya. Memang saudara, sudah hampir semua gereja yang mengadakan ibadah di tengah situasi seperti ini, saudara. Tetapi saya mau berkata begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, virus ini tidak akan berhenti. Sama seperti layaknya virus TBC, virus HIV, virus AIDS, itu tidak akan berhenti. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun paradigma kita yang baru. Kalau saja virus tidak bisa dikeluarkan dari Indonesia dan dia tetap ada sama seperti virus-virus lainnya, maka yang harus umat Tuhan lakukan adalah meminta kekuatan Allah untuk saudara dan saya dimampukan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara dan saya tetap eksis dengan Tuhan. Coba sedikit saudara berpikir, tidak ada satupun di antara saudara yang tidak memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Betul? Semua pasti memikirkan tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Dan bahkan berani menerobos situasi yang ada untuk bekerja mendapatkan penghasilan. Saudara, saya mau berkata itu penghasilan secara jasmani yang sifatnya temporal atau sementara. Sedangkan apa yang kita bisa lakukan hari ini adalah sifatnya kekal. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mulai membangun paradigma yang baru hari-hari ini, saudara. Bersiaplah kehidupan umat Tuhan untuk memasuki era baru. Era di mana kita hidup di tengah-tengah zaman yang semakin sulit. Di tengah-tengah zaman yang semakin sukar. Seperti firman Allah berkata, 2 Timotius 3, ketahuilah pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Termasuk hari-hari ini adalah masa yang sukar bagi saudara dan saya. Coba lihat 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara. Di sana dikatakan akan datang masa yang sukar. Ada begitu banyak kejahatan yang terjadi. Ada begitu banyak hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan yang terjadi di masa yang sukar itu. Coba lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 saudara mulai membaca 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Masa itu sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Dan jika kita tidak mempersiapkan diri sebagai umat Tuhan, maka kita akan tergilas oleh zaman itu, oleh masa itu. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk membangun paradigma baru. Jika kesukaran tidak bisa ditolak, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah meminta kekuatan Allah, meminta pertolongan Allah, supaya saudara dan saya dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup yang sementara ada di dunia ini, saudara. Saya mau tanya di antara Bapak Ibu, ada di antara kita yang tidak akan mati dan meninggalkan dunia ini? Semua pasti ke sana. Statementnya keempat orang penyakit kusta. Ketika Samaria dikepung dan kemudian mengalami kelaparan, statementnya mereka begini, saudara. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati. Kalau kita ke kota, kita akan mati. Lebih baik karena sama-sama mati, kita menerobos ke kemah-kemah tentara Aram. Lalu mereka berangkat. Ternyata sampai di sana di luar pemikiran mereka. Mereka bukan mati,
Tetapi Allah lah yang berperang. Bagaimana Allah berperang? Allah membuat tentara Aram itu lari terbirit-birit, saudara. Hari-hari ini jika bukan kita mengizinkan Tuhan bersama kita, kita tidak mampu, saudara. Kita dimungkinkan, kita dimampukan kalau kita mengizinkan Tuhan ada bersama dengan kita. Sama seperti 4 kusta ini, saudara. Ketika mereka mulai bertindak melangkahkan kaki untuk mereka pergi ke tentara Aram, ke kemah-kemah tentara Aram, maka di sanalah mereka melihat mujizat Allah terjadi. Tentara Aram lari terbirit-birit, lalu mereka ngomong begini, saudara. Mereka telah mengupah Allah, sehingga Allah berperang, membuat tentara Aram itu lari terbirit-birit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya kepingin membawa saudara untuk berpikir bersama-sama untuk kita membangun paradigma baru. Kalau toh situasi ini tetap berlanjut dan kemudian mengalami masa-masa yang sukar, saudara dan saya mau atau tidak mau harus siap menghadapi. Betul? Sudah pasti, saudara. Saudara tidak mau menghadapi, tetap jalan, saudara, hidup ini. Saudara mau menghadapi, tetap jalan hidup ini. Apa yang bisa kita lakukan? Meminta kekuatan dari Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya mengajak saudara dan saya untuk kita sama-sama membaca kebenaran firman Allah. Mari kita melihat dari Yesaya pasal yang ke-40, saudara. Yesaya pasal yang ke-40, kita mulai membaca ayat yang ke-27, saudara. Jika saudara sudah menemukan Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Sudah dapat kita baca 2, 3. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi, katakan amin, saudara. Perhatikan ayat firman Tuhan ini begitu jelas, saudara. Mereka berlari tidak lelah, mereka berjalan tidak lesu. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini saya akan bawa saudara dan saya untuk belajar dengan satu topik, yaitu menantikan pertolongan. Sekali lagi, menantikan pertolongan. Ya, mungkin kalau saudara menyambung pertolongan Tuhan boleh-boleh saja. Tetapi yang namanya menantikan pertolongan itu adalah harapan semua orang. Amin. Saudara lihat hari-hari ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami sama-sama, tidak sedikit orang yang sedang mengharap pertolongan itu. Betul? Termasuk saudara dan saya. Kita semua mengharapkan adanya sebuah pertolongan. Yang namanya menanti, saudara,
Menanti itu adalah sebuah pekerjaan yang gampang-gampang sulit. Betul apa betul? Gampang-gampang sulit. Kalau kita menanti kemudian segera terwujud, terrealisasi, maka itu adalah hal yang gampang. Tidak usah sekolah, kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa kerjakan. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan ketika apa yang kita nanti belum terwujud? Bertahun-tahun kita nantikan tetapi masih belum terwujud. Gimana saudara? Rasa-rasanya apa? Pegel kabeh. Betul? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika apa yang kita nantikan belum terwujud, bukan saja pegel kabeh, tetapi dari dalam diri kita ada sedikit emosi yang bergejolak. Kita marah. Saudara, saya sedikit menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya coba cerita tentang kesaksian, saudara. Sebuah kesaksian, kami ikut arisan di kelompok sini. Ikut arisan, saudara. Arisan kok sudah hampir selesai, kenapa kami tidak dapat? Sudah hampir selesai arisannya, tetapi kami tidak dapat. Saya jujur di hadapan Tuhan, di hadapan istri saya. Saya mangkel, saudara. Gregetan. Moses ketawa karena dia tahu juga. Gregetan saya. Kenapa? Memang saya sedang berharap arisan itu entok lalu bisa digunakan karena sedang dibutuhkan. Sama seperti saudara. Kalau misalkan saudara ikut arisan dan kemudian sudah hampir terakhir, lalu ada kebutuhan yang mendesak, saudara pasti mengharap agar arisan itu segera dapat. Lalu kalau arisan itu tidak segera dapat, kira-kira bagaimana reaksinya? Sama dengan saya. Saya kecewa lalu saya bilang sama istri, "Mam, iki arisan apa ora arisan iki?" Ternyata memang benar, saudara. Rupa-rupanya itu dimainkan oleh orang itu. Dan puji Tuhan, sore hari ketika saya selesai doa puasa, lalu orangnya datang. "Om, apa nanti om? Saya mau keluar." "Ada apa?" saya tanya. "Lah, gelem ta?" Dia bilang begitu, "Gelem ta?" "Gelem apa? Iki lo duit tak kei." Rupanya saudara terbongkar, dia sudah melakukan ketidakadilan, saudara. Gregetan, menanti kalau masih belum terwujud. Apa yang kita baca di dalam kitab Yesaya sama seperti itu konteksnya sebenarnya, saudara. Konteksnya adalah bangsa Israel oleh karena ketidaktaatan kepada Allah, lalu Allah membuang mereka di zaman Hizkia, Allah membuang mereka ke Babelonia. Ketika mereka berada di Babelonia, Allah terus ngomong sama mereka. Ketika mereka mengeluh keadaan yang mereka hadapi di Babelonia, mereka dibuat menderita, mereka dibuat kerja paksa. Dalam istilah asli, mereka dibuat kerja rodi. Rodi itu, saudara, tidak punya alasan untuk berhenti bekerja. Dia tetap bekerja, dipaksa bekerja. Makannya sedikit, tetap dipaksa, diancam untuk bekerja. Itu rodi, saudara. Ketika mereka merasakan situasi seperti itu, mereka mengeluh kepada Allah. Lalu Allah ngomong, Allah jawab. Keluhan mereka itu Allah jawab di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Moses bisa membaca. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Iya. Oh, Yeremia 29 ayat 10 bukan itu bunyinya. Di komputer saya masih ada. Ya. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap berapa tahun, saudara? 70 tahun bagi
Babel, terus? Iya. 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 Di tengah-tengah keluhan yang dinaikkan oleh bangsa Israel, khususnya orang Yerusalem di Babel, mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kembalikan kami ke kampung kami. Tetapi Tuhan menjawab mereka, kalau sudah genap berapa tahun saudara? 70 tahun. Ada limitasi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kalau sudah 70 tahun baru aku akan mengembalikan kamu ke kampungmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang sedang dialami oleh orang Israel waktu di Babilonia sama seperti halnya dengan saudara dan saya. Hari-hari ini juga mengeluh kepada Tuhan agar supaya apa? Doa kita bersama, virus corona segera berlalu. Banyak statement para rekan-rekan hamba Tuhan, virus pasti berlalu. Sama seperti ketika virus HIV, sama seperti ketika virus TBC. Virus pasti berlalu, tetapi sampai sak meniko, virus tetap ada. Sing jenenge virus ya virus, dia tetap ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mau menjaga seluruh kekuatan tubuh kita ini dan meminta pertolongan Tuhan supaya kita diberi tubuh yang sehat, kita diberi tubuh yang kuat untuk dapat menjalani hidup yang penuh dengan kesukaran ini, saudara. Ini yang paling penting. Bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tolong kami kembalikan, Tuhan tolong lalukan badai ini. Tuhan bilang, nek wis genap 70 tahun. Artinya jika belum genap 70 tahun, weso tetap mau jalani hidup. Amin, saudara. Ada di antara saudara yang tahu kapan corona berakhir? Tidak ada. Wes toh, saya mau kasih tahu, jalani hidup ini. Amin. Mau atau tidak mau kita jalani hidup ini. Dengan apa? Kekuatannya Tuhan. Bangsa Israel dalam konteks ini, dari pasal 40 sampai pasal 48, Yesaya mencoba menghibur mereka. Tetapi mereka seolah-olah sudah tidak mau dihibur. Karena apa? Setelah genap 70 tahun, wes mangkel mereka. Coba ayat 1, pasal 40. Pasal 40 ayat 1, Omoses ayat 1 dan 2 bisa Omoses baca. Yesaya 40, ya ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Ya. Sebab ya, ya, ini adalah penghiburan, ini adalah berita kelepasan yang disampaikan oleh Yesaya. Tetapi itu sudah tidak mempengaruhi mereka. Karena kenapa? Mereka merasa menderita sangat waktu mereka sedang berada di Babilonia. Sehingga meskipun Yesaya berupaya untuk meyakinkan mereka bahwa masa penghambaanmu sudah selesai, mereka sudah tidak percaya. Tetapi kebenaran firman Allah mengajar kepada saudara dan saya pagi hari ini, lihat baik-baik. Yesaya tetap mengatakan kepada mereka bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tetap konsisten dengan janjinya. Amin, saudara. Kalau dia berjanji sudah genap 70 baru aku memulihkan, aku akan mengembalikan kamu, maka itu pasti. Saya tidak berjanji kepada saudara dan saya, tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang hidup, yang berjanji buat saudara dan saya juga. Bukan saja kepada orang Israel,
Tetapi kepada saudara dan saya, janjinya apa Om? Banyak. Antara lain, janjinya Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Janji Tuhan buat umat Tuhan yang hidup di penghujung akhir zaman ini. Om Moses bisa membacanya. Ya. 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 Ketahuilah. Aku menyertai kamu, kata Tuhan. Senantiasa sampai kapan? Iya. Dengarkan baik-baik saudara. Penyertaan Tuhan buat saudara dan saya bukan berarti meluputkan saudara dan saya dari berbagai tantangan hidup. No. Saudara dan saya tetap berhadapan dengan tantangan hidup. Tetapi hebatnya janji Tuhan ini berlaku. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahasa sederhananya begini saudara. Entah kamu mengalami masalah, entah kamu belum mengalami masalah, aku Tuhan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu bahasa sederhananya saudara. Itu sebabnya tadi di atas saya berkata, mari kita membangun paradigma yang baru. Mau atau tidak mau kita tetap harus menjalani hidup ini. Mau atau tidak mau virus tetap masih ada. Tetapi sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kalau virus itu masih ada kita harus tetap beraktivitas. Bagaimana caranya? Minta kekuatan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan buat saudara dan saya. Om, ini kan virus tidak bisa dilihat. Betul, Tuhan juga tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi penyertaannya sempurna buat saudara dan saya. Ini yang perlu kita pegang, saudara. Kalau kita takut, tidak ada keuntungan bagi kita. Betul enggak? Hari-hari ini kalau kita takut, tidak ada keuntungan bagi kita. Kita mau mengurung diri di rumah, tidak keluar kemana-mana, akhirnya kita tidak punya penghasilan, lalu tidak makan, lalu mati. Halo? Bangun paradigma kita, saudara. Sekarang kita sedang berada di era baru, di mana virus ada, tetapi kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Ini yang diyakinkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan waktu itu. Ketika mereka dalam pembuangan dan kemudian Yesaya mengatakan penghiburan, kelepasan kepada mereka, mereka seolah tidak percaya. Yesaya tetap berusaha. Coba lihat tadi ayat yang ke-27. Dikatakan, kamu seolah tidak percaya kepada Tuhan. Kamu seolah tidak yakin dengan kemahakuasaan Tuhan. Ayat 27. Om Moses bisa membaca ayat 27, Fatsal 40 ayat 27. Iya. Ya? Mengapakah engkau berkata demikian? Ya. Ya. Wow, lantang sekali mereka bicara sama Tuhan, saudara. Seolah mereka punya cukup kekuatan. Mereka mengatakan kami tidak punya hak lagi. Kami tidak mendapat perhatian Tuhan lagi. Padahal sebenarnya bukan tidak mendapat perhatian, tetapi belum waktunya. Saudara ingat tadi dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10? Kalau sudah waktunya Tuhan bilang, aku akan mengembalikan kamu, aku akan memulihkan kamu. Yang sering kali salah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita memaksa sesuai dengan waktunya kita. Itu jadi masalah, saudara. Kita tidak melihat bahwa untuk segala sesuatu Tuhan itu punya waktu. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu terlambat. Yang ada adalah tepat waktunya. Amin. Ini yang perlu dipegang oleh setiap orang percaya. Sehingga
kita tidak menjadi stres sama seperti umat Tuhan waktu itu. Mereka seolah tidak percaya sudah. Mereka mau dihiburkan seolah-olah sudah enggak ngefek, saudara. Mereka berkata bahwa kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Seolah kami sudah tidak punya hak di hadapan Tuhan. Padahal ya memang kita tidak punya hak kok. Betul enggak? Kita tidak punya hak di hadapan Tuhan. Kita benar hanya karena dibenarkan. Kita bisa kudus karena kita dikuduskan. Amin. Punya hak apa? Enggak punya, saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menanti pertolongan Allah itu berarti sepenuhnya kita menyerahkan waktu kepada Tuhan, bukan waktunya kita. Dengar baik-baik, kita akan lihat ayat 28. Ayat 28. Ya. Ya. Tidakkah kau dengar? Kenapa? Amin. Iya. Ya. Ya. Amin, saudara. Dia adalah Allah yang hebat. Dia adalah Allah yang saudara dan saya sering kali nyanyi. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Kan begitu, saudara. Sekarang di tengah-tengah situasi seperti ini, masihkah kita nyanyi seperti itu, saudara? Ataukah kita sudah mulai melemah, saudara? Dengarkan baik-baik, kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang tidak pernah mengenal lelah. Dan apakah dia hanya mengonsumsi sendiri, saudara? Hanya untuk diri sendirinya? Tidak. Ini penghiburan datang buat umat Tuhan, tetapi juga buat saudara dan saya. Coba baca sama-sama ayat 29-nya. Ayat 29. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang hari-hari ini. Jika ada di antara kita yang sudah mulai lelah dengan hidup ini, saya percaya semua kita lelah dengan hidup ini. Ya memang selama kita hidup di dunia pasti lelah lah. Kenapa lelah? Karena setiap hari kita harus bergumul dengan hidup ini, amin. Setiap hari kita harus memikirkan bagaimana saya bekerja dan kemudian mendapatkan uang. Kalau kita hanya makan tidur setiap hari, jangan tunggu 2 tahun, 2 bulan aja. Selebihnya sudah koid. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dengarkan baik-baik, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Jika itu saudara dan saya, mari kita minta kekuatan itu supaya ada bersama kita. Sehingga menghadapi, menjalani hidup di tengah-tengah zaman yang sungguh sangat-sangat memprihatinkan hari-hari ini, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Kita tetap dimampukan oleh Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagah, tetapi untuk menjalani hidup sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengerjakan kehendak Allah. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang hebat. Tanamkan dalam kehidupan saudara dan saya. 2 bulan lebih kita tidak pernah ketemu di gereja. Saya hanya menyampaikan khotbah lewat YouTube. Tetapi saudara, saya berharap saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk mundur, tidak. Karena hidup ini harus tetap maju, saudara. Ada dan tidak ada virus, kita harus maju. Ada dan tidak ada pertolongan dari Tuhan, kita harus maju. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gak ada guna kami menjawab kepada Tuhan. Tetapi kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami akan tetap tidak mau menyembah patung. Artinya, mereka tidak mau berkhianat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjamin kepastian hidup yang kekal. Ini yang perlu kita pegang, saudara. Tuhanlah yang menjamin kepastian hidup yang kekal buat saudara dan saya. Di dunia ini sementara saja, saudara. Saudara mau sampai berapa puluh tahun di dunia? Katakanlah 80 tahun, saudara. Waduh, 80 tahun itu sudah wes. Makan, sudah lari ke sana, lari ke sini.
Betul? Kenapa? Mungkin sudah copot semua giginya, kan begitu. Lalu semuanya sudah gak enak. Kerja sedikit, tiba-tiba mau berdiri. Boyo. Kabeh ra enak, saudara. 80 tahun. Hanya singkat hidup di dunia, saudara. Kita perlu pikirkan tentang hidup yang kekal itu. Hidup yang selama-lamanya. Bukan seperti di dunia, penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan. Tetapi hidup kekal, tidak ada tangisan, tidak ada pergumulan. Ora ono sing datang nagih utang, gak ono. Nang dunia ono, tapi di sana sudah tidak ada. Ini yang perlu kita kejar. Amin, saudara. Kepada siapa Tuhan memberikan kekuatan? Kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang sedang mengalami kelesuan dalam hidupnya, orang-orang yang mau menaruh harap kepada Allah. Coba perhatikan kehebatan Allah. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, ayat 30 sama-sama kita membaca 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna, iya. Ayat 31, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai kapan? Tentunya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Jadi hari ini saudara, penantian kita bukan kepada kekuatannya dunia. Penantian kita bukan kepada RT, kepada kepala desa, kepada bupati, kepada presiden. Penantian kita adalah kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada teruna-teruna muda yang lelah. Tuhan itu yang saudara dan saya harus nantikan setiap hari, setiap saat. Karena di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali. Saudara, saya tidak perlu menjelaskan sedemikian detail bicara tentang raja wali. Saudara sudah tahu, itu adalah burung yang sangat kuat, burung yang sangat ekstrim. Dia bahkan berterbangan bukan di bawah angin, tetapi di atas angin. Waktu membuat sarang untuk bertelur, bukan di tempat-tempat aman, justru di tebing-tebing dia buat. Supaya apa? Dia menjadi kuat. Saudara dan saya akan diberikan oleh Tuhan kekuatan baru yang melampaui kekuatan yang ada di dunia ini untuk mampu menjalani hidup sebagai gereja Tuhan. Sehingga sampai Tuhan datang kali yang kedua, saudara dan saya didapati tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Hari ini saudara, saya mengajak saudara, poin pertama adalah mari kita mau bangun paradigma baru kita saudara. Jangan takut dengan situasi yang ada. Selama kita mau menjaga hidup ini, mau bersih, memakai masker dan sebagainya, dan kemudian kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, saya percaya kita aman-aman aja. Kalau memang Tuhan izinkan kita harus kembali pulang, itu sudah saatnya menerima mahkota dari Tuhan. Kita bukan sedang menerjang bahaya, bukan, itu bodoh. Tetapi kita sedang membangun paradigma baru, di mana mau atau tidak mau kita harus hadapi tantangan. Amin, saudara? Kita harus hadapi tantangan. Karena kalau saudara mengatakan bahwa tunggu virus baru selesai, baru kita akan beraktivitas. Enggak selesai, saudara. Percaya saya, saudara, enggak selesai. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membuka banyak hal, saudara. Tetapi bicara tentang virus, bukan seperti kita mau menyelesaikan sebuah acara. Acara mulai, kemudian ada selesainya, kan begitu? Virus enggak, saudara. Virus bahkan kita enggak bisa lihat kapan dia selesai. Sama seperti tadi yang saya katakan, virus TBC, virus HIV, itu enggak ngerti, enggak kelihatan, tapi tetap ada. Nah sekarang,
Kita bangun paradigma baru. Saya harus tetap kuat. Saya harus tetap maju menjalani hidup ini. Bersama Tuhan, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Nantikan Tuhan menjadi penolong saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi hari ini biar hati kita tertuju kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Baik saudara-saudara yang berada bersama-sama di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Kiranya anugerah Tuhan turun dengan limpah atas kita semua. Memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan ini. Secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini, biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita tetap terkoneksi dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pagi ini hati kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sungguh percaya, setiap kami tanpa terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan worship leader, singer, pemain musik, juga operator, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang mengurapi dengan urapan baru. Bahwa kami semakin maksimal di dalam melayani Engkau Tuhan. Pagi ini kami sepakat berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Para tim dokter, tenaga medis, perawat, yang hari-hari ini mereka membaktikan diri mereka untuk sesama manusia, untuk sesama rekan yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan yang baru untuk mereka tetap bekerja, melakukan segala tugas mereka seturut dengan kehendak Allah. Kami juga tetap berdoa untuk pemerintah kami mulai dari presiden. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu sebagai presiden, otoritas dan wibawa Allah menyertai hamba-Mu dalam melaksanakan tugas. Di tengah-tengah persoalan dan kesulitan negara ini, Tuhan kiranya turut campur tangan, memberi hamba-Mu kekuatan dan kesehatan, memberi hamba-Mu pertolongan dalam menyelesaikan tugasnya. Demikian dengan seluruh para menteri Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, anggota legislatif yudikatif TNI Polri, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran-jajarannya yang paling terendah. Tuhan kiranya menolong mereka dalam melaksanakan tugas. Kini kami berdoa buat seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang menolong mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, bahkan segala yang mereka butuhkan. Tetangga kiri kanan muka belakang, Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan percaya dan terimalah berkat kasih karunia, anugerah, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, kecintaan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.